Halo guys, yeay. Selamat sore. Lagi bareng gue di Motor Vlog. Iya, pemam. Anjay. So, di hari ini gue ada kesempatan lagi untuk cobain motor dengan kunci seperti ini. Ya pasti udah tau lah ya dari judul, yaitu gue akan nyobain ini Suzuki GSX-S, Suzuki GSX-R 150. Ini kebetulan gue dapet kesempatan karena ini punya teman gue. Ini dia masih baru banget, ini maksudnya bulan Mei. First impresi dari gue, maksudnya dari gue first impresi dilihat begini ya, dari fisik begini kalau gue lihat, ini motor kecil. Maksudnya tapi kalau apa ya, kalau gue ya lihat fisik sih pasti kelihatan kecil sih. Dia ramping, yang pasti ramping. Dia 150 cc, terus horsepower-nya dia 19. Ini dia masih full standar, belum ada obrak-abrik apa-apa lah. Ini gue agak nggak serak sama knalpotnya, gede banget bentuknya. Dari jok, kalau gue bilang dari jok belakang tuh dia tinggi sih. Untuk kelas-kelas apa ya, Sport 150 ini lumayan tinggi sih. Cuma kalau gue bandingin sama R15 mungkin sama kali dari body bentuk fisik ya. Ini kebetulan dia dapat warna hitam, livery Suzuki gitu, tulisan Suzuki-nya. Oh ya, gue juga belum tahu sih sebenarnya profil pas naik itu kayak gimana. Ini bannya udah lumayan gede sih, bawaan pabriknya 130/70 untuk belakang, depan itu dipakai 90/80, lumayan gede lah. Oh ini kondom, ini body fiber ternyata. Ini sasisnya dia itu tubular ya, sasisnya tubular apa? Setahu gue sih tubular apa udah pakai delta box ya, gue lupa. Ini gajah banget anjir, ini lebar banget ininya, fakbor belakangnya. Dan dia udah keyless. Sama dia si apa namanya, speedometernya dia udah full digital. Jadi caranya kalau gue emang cara buka tuh gini. Jadi ini udah, jadi kan kunci dekat lo ini sensor gitu, tinggal pencet, udah nyala biru, terus diputer sambil didorong sama kayak kunci buka kunci biasa, terus dia nyala begini, tak. Nah, oke, kita naikin dulu ya. Nah, ya. Aslinya motor ini kecil. Motor ini kecil, seriusan. Tapi bentuk spionnya keren juga ini. Ini posisi stang dia udah under yoke, udah versi racing sih, udah kayak gaya balap. Dan ini nunduk sih. Ini nunduk asli. Turun dikit. Ini nunduk. Nah, di sini ada tachometernya, limiter sampai 11.500. Speedometernya. Ada gear indicator, ada fuel meter. Terus ini apa sih? Oh, ini ada gear ini ya, ada shift lightnya, shifting lightnya ya kalau nggak salah. Sen kanan kiri normal, lampu dim, ini lampu gede. Terus ini ada indikator suhu tapi dia cuma di sini doang nih. Tuh cuma kecil gini doang lambangnya, jadi nggak ada indikator di layarnya. Di saklar kanan biasa ada kill switchnya, ada starter, lampu gede kecil, ada pasnya buat pas, ada sen kanan kiri normal. Ini klakson. Oke. Langsung saja lah ya. Oke, lumayan gampang naik sih RPM-nya. Cuma nggak tahu sih. Oke, kita coba ya. Let's go. Alright, tutup visor dulu. Oke, gas. Ya, posisinya nunduk, ini aslinya nunduk. Oke, first impression pas gue naikin seperti ini adalah ini sebenarnya gue bilang untuk sport itu masih nyaman sih. Untuk sport 150, sport ringan, sport kecil lah, 150 cc ini masih oke sih. Dan asli ini motor ringan banget.
Ini motor ringan. Dan ya untuk badan kayak gue kurang cocok sih. Karena emang dia tuh dari depan, dari posisi fairing depan sininya, ya emang dia lebih terkesan buat motor buat badan-badan kecil sih. Dan kebetulan teman gue yang punya ini kecil badannya. Oke. Selanjutnya lampu motor ini udah LED yang depan. Dan posisinya emang agak ngumpet sih. Jadi lebih kelihatan nunduk gitu, lebih kelihatan racingnya. Gue pengen nyoba responsif mesinnya kayak gimana. Oke, dari gigi dua lumayan sih responsifnya. Oke. Gagal shift ke gigi 3. Wah enak anjir di bawah gitu, di bawah downshift begitu. Ya cukup sih ini kalau kata gue buat city riding sih. Untuk 150 cc oke. Walaupun gue belum pernah nyobain yang lain ya, 150 cc. R15 gue belum pernah coba. CBR gue belum pernah juga. Tapi emang apa ya, posisi ridingnya sih jadi agak terlalu memberat ke depan kalau kata gue. Jadi kemungkinan lu bakal apa namanya, pegel tuh agak lebih besar sih kalau kata gue. Itu menurut gue ya. Cuma nggak tahu kalau menurut orang yang udah make atau gimana. Karena dari postur kan juga mungkin beda gitu kan. Tapi ini sport banget sih. Sorry gue belok kiri dulu. Kita muter balik ke jalan yang lebih gede. Untuk dipakai muter nih masih oke sih posisinya nih. Walaupun kejepit begini, cuma masih oke. Lu masih dapat kayak space gerak di sininya gitu loh. Walaupun emang kerasanya udah sempit. Ini di sini juga ada mode-mode trip A, trip B. Terus ada odo, ada konsumsi per liternya. Udah cukup lengkap sih. Udah cukup lengkap sih speedometernya. Dan emang yang gua suka dari ini tuh spionnya anjir, di sini gepeng anjir, keren. Nah, ini motor kebetulan baru banget. Cuman udah Ryan sih. Udah masuk masa-masa Ryan gitu. Soalnya udah 500 dan udah servis pertama juga. Jadi boleh dia bawa kencang. Sebenarnya patokan Ryan emang gak ada patokan apa ya, patokan jarak odo masa Ryan tuh terserah ke rider sih, cuman lebih enak tuh di atas 100 sih itu kalau menurut gua. Untuk posisi space gua maju mundur ke pentok sama jok belakangnya itu ini cukup luas sih, jadi masih bisa ngasih space lu buat mundur ke belakang. Jadi posisi emang jadi agak jauh, cuman enak posisi. Ini gua masih mengeluhkan tentang posisi riding sih, ini sport banget asli. Karena underyoke kalau kata gua, stangnya tuh udah underyoke di bawah segitiga sini, jadi akan kerasa nunduk. Untuk kalau footstep gue bilang kalau misalnya diganti racing ini akan lebih enak sih. Ini posisinya emang masih agak-agak rata sih, cuman bawaan pabrik pun ini masih oke. Ini gue ke arah kanan ke jalan yang lebih besar. Tapi sumpah sih ini nggak cocok banget buat postur-postur kayak gue, gede banget. Cuman emang pendek sih ini motor. Buat tinggi orang yang sekitar 165 lah, 165 sampai 100, mungkin 175 kali ya. Masih oke sih. Ini gue harus ya, tinggi badan gue agak nyelenceng tinggi, jadi nekuk gitu. Cuma normal sih. Pengen gue bawa nyelip dah. Iya. Tuh radius putar setirnya tuh masih enak, stangnya tuh masih enak radius putarnya. Masuk gigi 2. Wow, di bawah begitu lumayan enak ini motor. Ini ringan banget ini motor asli. Cuma gue ngerasa kalau misalnya dibawa kebut begini kayak melayang gitu loh. Tetakin ya. Kecil banget ini motor. Tapi enak sih buat power ini. Di bawah ngebut masih acceptable sih powernya. Jadi masih bisa lo kontrol. Nah, cuman
shocknya ini masih terlalu empuk sih, jadi makanya tadi gue bilang kayak ngerasa melayang gitu. Kalau dibikin agak sedikit keras aja. Tapi ini entah yang belakang atau depan, ini masih terlalu empuk. Tuh, melayang banget, parah melayang banget. Tapi overall oke sih. Kalau masih untuk ukuran standar ting-ting ya, masih bener-bener standar. Masih enak. cc Sport enak juga ya. Masih oke sih. Nah, gue udah mulai pegel nih di tangan kanan. Gue udah mulai pegel karena posisi dia yang nunduk. Cuma ini kalau gue bilang sih lumayan recommended sih. Waktu itu kan gue cobain yang GSX-S karena di tempat sempit gitu kan, gue nggak bisa bilang gimana powernya, terus tarikannya gimana. Jadi ini dapat beberapa kesempatan nih GSX-R yang racingnya nih, yang fairing ya, dan lumayan Suzuki gitu. Dari dulu emang apa ya, udah ciri khasnya Suzuki sih kalau gue bilang, mesinnya kenceng ya, contoh Satria F gitu. Kalau nah, dan gue bilang juga untuk mesin kayaknya sih ini mirip sama si Suzuki Satria FU ya. Sama si shock depannya juga mungkin sama, cuman di beda bentuk karena ya beda seri. Emang ringan ini motor. Iya, dapat. Oke, kesimpulan yang bisa gue dapat dari motor ini adalah ini motor ini ringan. Motor ini ramping, depan belakang ini ramping. Terus abis itu posisi ridingnya masih bisa acceptable lah. Buat dalam kota masih oke lah kalau menurut gua. Cuman emang lu pasti butuh penyesuaian. Untuk mesin cukup responsif. Cuman ya gua belum nyobain motor 150cc yang lain karena jadi gua belum bisa bandingin gitu. Ini masih bisa gua rekomendasi sih untuk beli sih. Masih enak sih. Oke. Ya, mungkin cukup sekian test ride Suzuki GSX-S 150 ini, R ya, GSX-R 150. So, seperti biasa, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my channel Ibn Malvlog Reborn untuk setiap update video gue. Jangan lupa komen kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain sama gue. Iya, dia berhenti. Oh shit, dia berhenti. So, iya, sorry kalau tadi gue banyak kebut. Alright, keep safety guys. Bye bye.